Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itu adalah ayat mutasabihat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 4, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang mengetahui pengertian atau arti dari ayat mutasabihat kecuali Allah. Artinya yang mengetahui arti, pengertian, maksud daripada ayat mutasabihat hanyalah Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itu kitab Al-Qur'an la raiba fihi. Isi kitab Al-Quran tidak meragukan. Tidak ada yang ragu-ragu. Pengertian yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah barang yang benar, yang betul-betul diturunkan oleh Allah. Seperti dijelaskan dalam surat Sajadah ayat 3, Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya kitab Al-Quran yang isinya itu tidak ada yang meragukan, yang isinya adalah kebenaran, itu betul-betul mir rabbil alamin. Betul-betul diturunkan, turun dari Allah, Tuhannya alam semesta. Jadi Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu tidak bisa diragukan kebenarannya. Betul-betul Allah yang menurunkan, bukan ciptaan manusia, bukan tulisan manusia, bukan karangan manusia. Itu adalah betul-betul firman Allah. Kemudian yang kedua, pengertiannya adalah kebenaran ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu dijamin kebenarannya, pasti terjadi. Likulli naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamun. Kalau dalam surat Al-An'am ayat 72 dijelaskan seperti itu. Jadi semua cerita, penjelasan yang ada di dalam Al-Quran itu pasti terjadi, pasti benar, pasti akan dijumpai, pasti akan menjadi kenyataan. Jadi Al-Quran isinya dan kebenarannya itu tidak boleh diragukan sedikit pun. Al-Quran adalah barang yang benar, yang kebenarnya dijamin oleh Allah. Al-Quran tidak menerima kritik dan saran. Jadi sudah betul-betul benar turunnya dari Allah, dan isinya itu adalah betul-betul barang yang hak, barang yang benar. Dan Al-Quran tersebut hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Artinya petunjuk itu harus diikuti, petunjuk yang benar. Jadi semua tingkah laku kehidupannya itu rujukannya, pedomannya adalah kitab Al-Quran. Itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau dalam ayat 2 tadi dijelaskan tentang kebenaran Al-Quran dan juga status Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian dalam ayat 3 ini dijelaskan orang yang bertakwa itu seperti apa.
dijelaskan tentang definisi orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang iman percaya dengan barang gaib. Barang gaib itu adalah sesuatu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi pada saat ini di dalam kehidupan dunia kita tidak melihat, tidak bisa melihat, menjumpai dalam bentuk nyata. Secara visual itu tidak bisa kita lihat. Ya, seperti surga, neraka, dosa, pahala, itu semua adalah barang gaib. Nah, orang-orang yang bertakwa dia percaya tentang kebenaran barang gaib tersebut karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, definisi orang yang bertakwa adalah al-wayuqimunas shalah. Orang-orang yang mau menetapi sholat, melaksanakan sholat 5 waktu dalam waktu 1 hari 1 malam. Sehari semalam dia mau melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Itu adalah orang yang bertakwa. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW dijelaskan bahwa sholat itu adalah pembeda antara umatnya Nabi dan orang kafir. Innal ahdalladzi baini wa bainahumus shalah. Jadi sesungguhnya ketentuan janji yang membedakan antaraku Nabi dan antara mereka orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka hukumnya dia telah kafir. Jadi orang yang bertakwa, untuk yang kedua, untuk definisi yang kedua adalah orang-orang yang mau menetapi sholat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mau infak dari sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka. Jadi ketika Allah memberikan rezeki kepada manusia, kepada orang tersebut, maka dia mau menginfakkan sebagian dari rezeki tersebut, diinfakkan ke sabilillah. Itu adalah pengertian orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat selanjutnya ini masih menjelaskan definisi atau pengertian orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi ayat 3 dijelaskan orang yang bertakwa, yang pertama dia iman kepada barang gaib. Kemudian yang kedua mau melaksanakan kewajiban sholat. Yang ketiga mau infak sedekah ketika mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, kemudian dalam ayat 4 ini dijelaskan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang iman, yang percaya kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu dia yakini, dia percayai, yakin, percaya dengan isi daripada Al-Quran. Itu orang yang bertakwa. Dan juga yakin, percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu juga merupakan wahyu dari Allah yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seperti kitab Taurat diwahyukan, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur, wa ataina Dawud Zaburo, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud. Itu orang yang bertakwa, dia yakin, iman, percaya bahwa itu adalah juga merupakan firman Allah yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Kemudian wabil akhiratihum yuqinun. Kemudian yang kelima, orang yang bertakwa itu percaya dengan adanya hari akhir.
tentang terjadinya kiamat, itu percaya bahwa dunia itu akan berakhir. Kehidupan yang ada di dunia ini akan habis, akan berakhir, dan menjadi kehidupan yang selanjutnya itu kehidupan akhirat. Nah, itu orang bertakwa, dia yakin, percaya akan hal tersebut. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kemudian disimpulkan oleh Allah dalam ayat 5 ini bahwa orang-orang yang iman dengan barang gaib, orang-orang yang mau melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, orang-orang yang mau infak ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah, orang-orang yang iman dengan kebenaran kitab Al-Quran, orang-orang yang iman yakin dengan hari akhir, ulaika ala hudam mir rabbihim. Demikian itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung artinya ketika dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Dia menjadi orang yang bertakwa, yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban perintah dari Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah, sehingga mati sewaktu-waktu bisa berhasil masuk surga selamat dari neraka. Demikian saudara-saudaraku kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu dan memberi manfaat serta barokah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.